Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran bahasa Indonesia materi untuk kelas 7, masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang fabel ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fabel itu sendiri seperti apa, dan sudah saya berikan contoh tentang fabel itu seperti apa. Jadi sebelum kita lanjut untuk membahas materi kali ini, saya menginginkan adik-adik sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Baik, terima kasih. Insya Allah adik-adik sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah juga adik-adik sekalian selalu sehat walafiat. Jadi judul kita pada pertemuan kali ini menceritakan kembali isi fabel. Maksud dari menceritakan kembali isi fabel artinya dari hasil fabel yang kita baca ataupun yang kita tonton ataupun yang kita dengar, yang kita simak, diceritakan kembali isi dari fabel tersebut dengan secara singkat, padat, jelas, akan tetapi tidak mengurangi makna dari fabel itu sendiri ataupun poin-poin penting dari fabel itu sendiri. Silakan kalian lihat dan kalian baca untuk yang di dalam kolom ini ya. Semua istimewa, ini adalah judul, ini adalah ceritanya. Silakan dilihat dan dibaca. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti dan pahami, silakan tanyakan ke saya. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih banyak lagi, ataupun saya akan berikan contoh lebih banyak lagi agar kalian lebih mudah mengerti dan memahami. Ini adalah contoh cerita ya, contoh fabel. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sempat berikan contoh dan sudah saya jelaskan. Berikut menentukan tokoh dan watak tokoh. Nah, untuk menentukan tokoh dan watak tokoh, artinya kalian harus membaca, harus mengikuti jalan cerita yang ada pada fabel tersebut untuk menentukan tokoh dan watak tokoh. Siapa tokoh utamanya, siapa tokoh pembantunya, itu penting ya. Siapa tokoh antagonis, protagonis, itu watak ya, watak tokoh. Siapa antagonis, siapa yang protagonis, siapa tritagonis, itu penting. Terus jika itu dimuat dalam bentuk kolom, jadi akan seperti ini: nama tokoh, watak tokoh. Watak tokoh, protagonis artinya watak tokoh yang baik. Tritagonis, penengah, bijaksana. Antagonis, jahat, seperti itu ya. Bukti pada teks. Jadi setelah itu, dari nama dan watak tokoh yang ada harus disertai dengan kalimat yang membuktikan bahwa tokoh tersebut, nama tokoh tersebut itu memang memiliki sifat yang baik ataupun memiliki sifat yang tidak baik ataupun memiliki sifat yang bijaksana. Seperti itu ya. Apa latar fabel di atas? Jadi latar itu terbagi menjadi dua ya, tiga. Latar tempat, waktu, dan suasana, itu yang dikenal dengan setting. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan ketiga hal tersebut. Jadi ini menanyakan latar dari isi fabel di atas yang tadi sudah saya perlihatkan kepada kalian ya. Ini sebenarnya adalah tugas untuk dibahas pada pertemuan tatap muka. Tapi karena ya kita bukan tatap muka, jadi silakan kalian lihat saja dan menyimak penjelasan yang saya berikan. Berikut menentukan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa juga saya sudah jelaskan kepada kalian bagaimana caranya dan bagaimana peristiwa itu sendiri. Rangkaian peristiwa artinya tahap demi tahap ya. Tahap 1, tahap 2, tahap ketiga sampai dengan tahap-tahap yang lainnya. Rangkaian peristiwa itu dikenal dengan urutan kejadian. Jadi ini awal, tengah, akhir. Itu contoh ya. Ini adalah bentuk urutan kejadiannya. Awalnya
itu apa, seperti apa. Jika di sana tertulis waktu, jadi awalnya pagi, tiba-tiba sudah masuk siang hari, lalu masuk pada sore hari, selanjutnya malam hari, kemudian tengah malam, akhirnya pagi kembali. Itu contoh dari urutan kejadian ya. Silakan kalian lihat. Ini tentang pertanyaan untuk tokoh utama ya, Ulu. Berikut menceritakan kembali isi fabel. Nah, dalam tahap ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Menceritakan kembali isi fabel, yang pertama kita harus membaca fabel, ataupun ada 3 cara ketika kita ingin menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama ada cara menyimak, cara membaca, dan cara menonton. Ketika kita menonton berarti kita menyimak dan melihat. Itu lebih mempermudah kita untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang ada dalam cerita fabel tersebut. Jadi teknik menceritakan kembali si fabel itu sangat mudah dan sangat gampang. Tidak perlu kalian terpaku pada awal kejadian hingga pertengahan dan akhir dari cerita-cerita yang ada dalam fabel. Cukup saja kalian fokus saja, fokus menyimak ataupun fokus menonton ataupun fokus membaca, dan yang kalian perhatikan itu urutan kejadiannya seperti apa, nama tokoh dan urutan kejadiannya, agar kalian tidak akan melewatkan hal penting. Ini sama halnya dengan ketika ada seseorang yang bertanya kepada kalian tentang kronologi kejadian dan kebetulan kalian berada di tempat kejadian tersebut. Contoh, orang tersebut menanyakan, semalam saya dengar di samping rumah Anda mengalami pencurian. Karena Anda berada di lokasi kejadian, secara otomatis Anda pasti mengetahui kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, ketika Anda mengetahui hal itu, tidak akan menutup kemungkinan ada orang yang bertanya dan kalian akan menceritakan kembali proses dari kejadian yang Anda ketahui. Akan tetapi tidak menghilangkan poin-poin penting yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, jika kurang dipahami dan dimengerti, silakan tanyakan baik di kolom komentar ataupun di WA pribadi bisa. Insya Allah akan saya jawab lebih rinci lagi agar kalian lebih mudah mengerti dan memahami jika belum dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, semoga apa yang kalian terima dan kalian dengar, apa yang kalian simak, apa yang kalian lihat dari video ini, insya Allah bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Sampai bertemu lagi.